73 jiwa korban kebakaran berada di pengungsian. Gubernur instruksikan petugas vaksinasi harus ada di pelabuhan. Selamat sore saudara, TVRI Stasiun Kalimantan Utara. Hari ini, Kamis 28 Oktober 2021, kembali menjumpai Anda melalui program Kalimantan Utara hari ini. Bersama saya Intan Maharani akan menyampaikan berbagai informasi aktual dan terpercaya dari berbagai daerah di Kalimantan Utara. Pasca kebakaran yang terjadi di kawasan padat penduduk di RT 3 belakang Hotel Ramayana, ratusan warga yang terdampak ditampung sementara di kantor Kelurahan Sebengkok. Terdapat 73 jiwa yang berada di posko penampungan tersebut, dan sebagian juga ada yang memilih tinggal bersama keluarganya. Secara keseluruhan, jumlah korban kebakaran sebanyak 293 jiwa yang sudah terdata. Namun yang saat ini berada di posko penampungan di Kelurahan Sebengkok sebanyak 73 jiwa. Sedangkan sebagian korban ada yang memilih tinggal di rumah kerabatnya. Selain orang dewasa, di posko penampungan ini juga terdapat 4 bayi dan 14 orang balita yang ditempatkan di dalam ruangan lainnya agar lebih nyaman. Penanganan pasca kebakaran ini, tim sudah membentuk posko penerimaan bantuan dari masyarakat. Sejumlah kebutuhan yang paling mendesak diantaranya air bersih dan air minum, listrik, dan perlengkapan bayi, mengingat terdapat bayi dan balita di lokasi pengungsian. Selain kebutuhan tersebut, pasokan obat-obatan juga sangat dibutuhkan para korban, termasuk juga masker, hand sanitizer, dan vitamin, mengingat kondisi saat ini masih berada di tengah pandemi COVID-19. Korban kebakaran itu ada di lantai 2 kantor kelurahan. Itu di hari pertama kemarin sampai dengan pukul 20. Itu jumlah yang mengungsi kemarin itu berjumlah 96 jiwa. Ada 96 jiwa dari 293 jiwa. Sampai dengan tadi pagi itu sudah mengalami pengurangan ya, karena ada diambil keluarga, itu total jadi dihitung 73, tinggal 73 jiwa yang sekarang ada di lantai 2 kantor kelurahan ini, pengungsi itu. Ada semua di lantai 2, kalau di lantai 1 kan kami masih pelayanan juga, karena ini kantor ya. Sekarang ini jumlah jiwa ada di atas 73. Seperti diketahui, peristiwa kebakaran yang terjadi pada Selasa 26 Oktober 2021 lalu di kawasan padat penduduk tersebut menghanguskan sebanyak 38 unit rumah, serta warga terpaksa harus mengungsi di posko penampungan untuk sementara waktu. Dari Tarakan, Siti Hardiani, TVRI Kalimantan Utara melaporkan. Ketua PKK Provinsi Kalimantan Utara, Rahmawati Zainal Paliwang, mengunjungi korban kebakaran di lokasi pengungsian Kelurahan Sebengkok. Dalam kunjungannya, istri Gubernur Kalimantan Utara itu berinteraksi dan memberikan support langsung kepada warga. Di lokasi pengungsian ini, Ketua PKK Kalimantan Utara Rahmawati Zainal Arifin Paliwang mendatangi satu persatu ruangan yang dihuni oleh ibu, bayi, dan balita. Kedatangan Ketua PKK Provinsi Kalimantan Utara tersebut didampingi oleh rombongan dari Ketua Relawan Ziap Kaltara, Supriyadi Salsa, serta Ketua IPSS Kaltara, Hasbudi. Selain memberikan support dan semangat langsung kepada warga, Rahmawati juga menyalurkan bantuan yang sangat dibutuhkan warga, seperti sembako dan uang tunai yang dapat digunakan untuk membeli pakaian. Kunjungan bakti sosial ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan sebagai bentuk bergerak cepat ketika ada musibah yang menimpa warga. Ini adalah kegiatan rutin kami utamakan yang bakti sosial ke dalam, artinya ke Kaltara sendiri, apalagi yang ini ada musibah seperti ini, kami berusaha untuk cepat
tanggap apapun yang terjadi seperti musibah dan sebagainya, karena dari DKK Pusat sudah diterapkan ya bahwa ada programnya ketika ada musibah lebih banyak ke masyarakat, membantu masyarakat berupa bantuan sembako dan juga ada berupa uang tunai dan membantu mereka membeli pakaian, selimut dan sebagainya. Dan juga saya terima kasih kepada Bapak Wali Kota karena cepat sekali tanggap. Saya lihat mereka juga di pengungsian sudah tercukupi semua, baik air, kamar mandi, dan juga selimut dan sebagainya. Sebelum ke lokasi pengungsian, Ketua PKK beserta rombongannya juga mengunjungi lokasi eks kebakaran di RT 3 belakang Hotel Ramayana, Kelurahan Sebengkok, Tarakan. Kepada Ketua RT 03 dan warga yang masih bertahan di lokasi, Rahmawati mengungkapkan kekhawatiran dan rasa duka citanya. Dari Tarakan, Siti Hardiani, TVRI Kalimantan Utara melaporkan. Hari ini 28 Oktober 2021 merupakan peringatan ke-93 Sumpah Pemuda. Pada peringatan tahun 2021 ini, Hari Sumpah Pemuda mengangkat tema Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh. Sejarah Sumpah Pemuda berawal dari pendirian organisasi yang bersifat kedaerahan untuk melawan penjajah. Beberapa organisasi kedaerahan yang didirikan pada waktu itu adalah Trikoro Darmo yang berganti nama menjadi Jong Java, didirikan tahun 1915. Selain itu juga didirikan pula Jong Sumatra Nenbon pada tahun 1917 dan Jong Islamiten Bon pada tahun 1924. Para pemuda tersebut kemudian menyelenggarakan 2 kali kongres. Kongres pertama berlangsung pada tahun 1926, melahirkan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, sebuah organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia. Dan kongres kedua pada tahun 1928 melahirkan Sumpah Setia yang disebut Ikrar Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Seiring waktu, peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2021 mengangkat tema Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh. Tema tersebut menggambarkan spirit persatuan dalam keberagaman bangsa Indonesia. Spirit ini juga dimaknai bahwa pentingnya partisipasi kaum muda untuk bangkit melawan pandemi COVID-19 dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat kewirausahaan para pemuda. Logo Hari Sumpah Pemuda tahun 2021 berupa angka 93 yang bersambung dengan 5 gradasi warna, yaitu kuning, orange, merah, biru, dan hijau. Angka 93 yang didesain bersambung tanpa putus menandakan komitmen pemuda Indonesia untuk bersatu dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sedangkan kolaborasi warna yang digunakan mewakili keberagaman kolaborasi pemuda Indonesia yang sama-sama berkomitmen mewujudkan ekonomi Indonesia tumbuh dengan semangat kewirausahaan. Tim redaksi TVRI Kalimantan Utara melaporkan. Baik pemirsa, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terkait peringatan Hari Sumpah Pemuda, kita dengarkan berikut ini. Hari Sumpah Pemuda ini bagaimana upayanya untuk bisa membangun usahanya di masa pandemi? Membangun usaha di masa pandemi ini caranya mudah sekali ya kan, karena sosial media ini banyak anak-anak muda yang menggunakan sosial media.
Nah, kami mempromosikan di sosial media seperti contohnya Instagram, Facebook, ataupun WA. Terus harapannya di Hari Sumpah Pemuda ini kemudian kepada pemerintah bagaimana? Harapannya untuk pemerintah masa Hari Sumpah Pemuda ini bisa memperingati lah, walaupun kecil-kecilan seperti upacaranya atau apanya diselenggarakan di lapangan kita, lapangan Agatis. Untuk pemuda-pemuda khususnya di Tanjung Selor bagaimana menurut Ade? Pemuda-pemuda Tanjung Selor jangan lupa semangat, yang masih sekolah teruskan, jangan lupa belajar terus di rumah, dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Tahu nggak hari ini hari apa? Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Nah, Mbak, gimana sih maknanya Hari Sumpah Pemuda? Maknanya Hari Sumpah Pemuda itu menanamkan nilai-nilai persatuan bangsa dan rasa cinta kita kepada bangsa dan bahasa Indonesia sendiri. Oke, terus Mbak, bagaimana sih Mbaknya melihat pemuda-pemuda yang ada di Kaltara khususnya? Sekarang pemuda-pemuda di Kaltara sebagai provinsi termuda tentunya diharapkan untuk lebih berkarya, berinovasi lagi untuk lebih baik ke depannya. Mbak, hari ini kan Hari Sumpah Pemuda. Ya. Tanggapannya kalau terkait Sumpah Pemuda gimana sih Mbak? Kalau tanggapan saya pribadi ya, karena Sumpah Pemuda itu memaknai tentang sebuah perjuangan bangsa Indonesia, itu pemuda-pemudinya pada saat itu, kita sebagai seorang generasi kedepannya harus bisa berpikir positif, karena dimana sekarang isu-isu di Indonesia ini sedang panas-panasnya dengan banyaknya hoax. Jadi bagaimana bisa dari generasi Kaltara ini bisa lebih positif, lebih bisa mencari ilmu-ilmu yang bisa mereka terapkan di diri mereka maupun orang lain, yaitu harus bisa berkarya dan berinovasi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan menempatkan petugas vaksinasi di pelabuhan penyeberangan. Hal itu dilakukan untuk mempercepat capaian vaksinasi di Kaltara. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang menjelaskan bahwa saat ini penyebaran COVID-19 di Kalimantan Utara sudah mulai turun. Seluruh wilayah di 5 kabupaten kota saat ini sudah zona kuning atau risiko rendah. Meski demikian, capaian vaksinasi di Kaltara terbilang masih rendah. Untuk meningkatkan cakupan vaksinasi, Gubernur telah menginstruksikan Dinas Kesehatan Provinsi untuk menempatkan petugas vaksinasi di pelabuhan penyeberangan, sehingga warga yang tidak dapat menunjukkan kartu vaksin saat hendak menyeberang atau melakukan perjalanan dapat melakukan vaksin di lokasi. Gubernur juga meminta kepada Dinkes Kaltara agar stok vaksin yang masih tersedia saat ini diberikan kepada TNI Polri agar bisa membantu percepatan vaksinasi. Ya, kita masih banyak yang belum divaksin sehingga kita masih level 3. Dan saya sudah perintahkan Kadiskes untuk setiap penyeberangan orang pasang petugas vaksin di situ. Ya, koordinasi dengan petugas tiketing. Ya, yang mau berangkat harus bisa menunjukkan surat vaksin. Kalau tidak bisa menunjukkan surat vaksin, dia belum vaksin di tempat itu. Ini salah satu upaya untuk meningkatkan ya masyarakat kita supaya tervaksin. Kegiatan mobile juga tetap dilaksanakan gabungan. Tadi malam saya sudah telepon Kadiskes Pak Usman, vaksin-vaksin yang masih ada kasih saudara-saudara kita TNI Polri. Mereka siap membantu vaksinatornya, mereka siap bantu untuk pergerakan vaksinasinya. Berdasarkan data vaksinasi di Kementerian Kesehatan atau Kemenkes RI melalui website vaksin.kemenkes.co.id, capaian vaksinasi dosis pertama di Kaltara mencapai 318.367 jiwa dari target 545.672 jiwa atau 58,3%. Sementara vaksin dosis 2 mencapai 165.020 jiwa atau 30,24%. Dari Bulungan, Muhammad Aras, TVRI Kaltara melaporkan.
Saudara, berita tentang HUT ke-22 Kabupaten Malinau akan tayang setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami, Kalimantan Utara hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Semua warga harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu kita tak akan mampu menghentikan penyebaran COVID. Tes, wahai engkau di masa pandemi ini, berjuanglah. Apakah engkau akan berdiam diri? Apakah engkau hanya sembunyi? Lihat isi dompetmu. Oh no. Cek saldo token listrikmu. Cek isi lemari dapurmu. Sadari tanggunganmu. Berusahalah, belajarlah, bekerjalah ketika sehat tenagamu. Tapi ingat, prokes, prokes, prokes. Semangatlah, jangan menyerah, tetaplah teguh. Bangkitlah di tengah pandemi ini, bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Utara hari ini. 26 Oktober merupakan hari ulang tahun Kabupaten Malinau. Bupati Malinau, Wempi Wemawa, mengatakan bahwa sangat bersyukur karena berkat dukungan semua pihak dan tentunya masyarakat, Malinau tetap semangat bangkit dari pandemi COVID-19 dan mulai menggairahkan sektor ekonomi masyarakat setempat. Kabupaten Malinau memperingati hari jadinya ke-22 dalam perayaan yang sederhana, mengingat suasana pandemi saat ini masih melanda. Namun kesederhanaan tak mengurangi makna dan rasa syukur pemerintah Kabupaten Malinau dalam memperingati 22 tahun Bumi Intimum ini. Peringatan puncak HUT ke-22 Malinau dilaksanakan di Panggung Padan Liu Burung Malinau. Peringatan HUT ke-22 Malinau diawali dengan tarian tradisional yang merupakan gabungan dari berbagai etnis. Perpaduan gerak langkah para penari memeriahkan suasana peringatan. Panggung Padan Liu Burung juga dipenuhi dengan kain batik bermotif khas Malinau. Demikian juga dengan para tamu undangan yang datang menggunakan busana batik Malinau. Hal ini sejalan dengan harapan Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang, dalam sambutannya agar tiap-tiap daerah di Kalimantan Utara dapat mengembangkan dan melestarikan batik khas masing-masing daerah di Kalimantan Utara. Meski pandemi masih berlangsung, Bupati Malinau berupaya untuk memulihkan perekonomian masyarakat setempat dengan mengembangkan produk-produk lokal UMKM, sejalan dengan program pemerintah Bangga Buatan Indonesia. Bupati juga bersyukur bahwa angka COVID-19 di Malinau dapat ditekan, sehingga saat ini tidak ada lagi pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Malinau. Ya, Kabupaten Malinau sudah berusia 22 tahun. Pembangunan tidak bisa berhenti pada satu pemerintahan, karena terus berlanjut dan berlanjut. Nah, oleh sebab itu kita bersyukur Kabupaten Malinau bisa sampai ke usia 22. Sejarah Kabupaten Malinau tidak terlepas dari pemekaran dari Kabupaten Bulungan. Nah, oleh sebab itu kemajuan demi kemajuan terus kita capai. Yang paling penting, apa yang sudah kita capai terus kita pertahankan, kita jaga. Sehingga pembangunan berikut akan lebih baik lagi. Bertepatan dengan hari ini kami juga mensyukuri
ya, bahwa warga masyarakat Kabupaten Malinau 5 hari sebelum kegiatan ini telah kita dapatkan informasi dari Rumah Sakit Malinau tidak ada lagi warga kita yang dirawat. Jadi beberapa waktu yang lalu ya kegiatan UMKM kita dorong ya dilakukan dengan prokes yang ketat. Ya. Dan masyarakat sudah bisa melakukan itu dan bahkan sekolah tatap muka di Kabupaten Malinau pun kita sudah lakukan. Nah, dalam acara tersebut juga diserahkan kartu petani sehat kepada perwakilan masyarakat. Selain itu juga dilakukan pemotongan ruti pesabit, yakni sejenis kue yang dipersatukan dari berbagai macam jenis, terbuat dari bahan baku lokal tradisional. Dari Malinau, Yuli Purnama, Rutadi, TVRI Kalimantan Utara melaporkan. Ada yang menarik di panggung Padan Liuk Burung pada malam puncak peringatan ulang tahun ke-22 Kabupaten Malinau. Panggung yang menjadi pusat kesenian masyarakat di Malinau ini dipenuhi aneka warna dan motif batik khas Malinau yang sangat memikat. Siapa yang tak kenal dengan batik Malinau? Batik Malinau sangat terkenal dengan motifnya yang unik dan warnanya yang menarik. Pada peringatan puncak hari ulang tahun ke-22 Kabupaten Malinau yang dilaksanakan di panggung Padan Liuk Burung Malinau, seluruh undangan yang hadir mengenakan busana batik Malinau. Kita juga dapat melihat jajaran kain batik beraneka warna dan motif Malinau dipajang di atas panggung dan di sisi kiri kanan panggung. Batik ini merupakan karya para pengrajin batik di Kabupaten Malinau. Ada motif lundayeh, ada juga motif bulungan, serta motif lainnya. Namun menurut Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malinau yang juga Ketua Dekranasda, Mailenti Wempi, ke depan akan dikembangkan beraneka jenis motif dari semua suku dan tradisi yang ada di Kabupaten Malinau. Jadi di Kabupaten Malinau memiliki motif batik yang luar biasa dengan munculnya motif dari anak-anak milenial, karena dari Tim Penggerak PKK membuat perlombaan untuk membuat motif baru, dan dari motif-motif baru yang kita adakan lomba itu kita ambil menjadi milik pemerintah Kabupaten Malinau khususnya PKK, dan kita juga bekerja sama dengan Dekranasda. Tak hanya kerajinan batik saja, namun Mailen juga gencar mempromosikan kerajinan khas lainnya, mulai dari anyaman rotan, manik-manik, dan lain sebagainya. Hal ini tak hanya bertujuan untuk mengangkat budaya Malinau saja, namun juga mengangkat para UMKM Malinau agar mandiri secara ekonomi. Upaya ini sejalan dengan harapan Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang. Bahkan Gubernur sudah mengeluarkan aturan seluruh karyawan wajib menggunakan batik khas Kaltara pada hari-hari tertentu, termasuk batik Malinau, dan di berbagai event ataupun kesempatan. Agar batik Kaltara yang beragam dan menarik ini dapat dikenal tak hanya di Indonesia, namun juga mancanegara. Dari Malinau, Yuli Purnama, Rutadi, TVRI Kaltara melaporkan. Tarakan dikenal sebagai kota penghasil minyak bumi sejak dulu. Banyak jejak sejarah di kota ini yang menjadi saksi bisu pertempuran Belanda dan Jepang dalam memperebutkan minyak pada masa penjajahan dulu. On Tarakan Island off Borneo's north. Pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Di Tarakan tuan-tuan mengenal kejantanan amat dengan kawan-kawannya. Tarakan merupakan salah satu pulau penghasil minyak bumi terbesar sejak zaman penjajahan Belanda. Masa kejayaan minyak di Pulau Tarakan berawal dari ditemukannya minyak bumi pertama kali oleh pihak BPM, Bataviasche Petroleum Maskapai
atau perusahaan minyak Bataviasche milik Belanda pada tahun 1896. Melalui perusahaan ini, Belanda terus mengeruk minyak bumi yang ada di Pulau Tarakan. Kabar kekayaan minyak bumi di Pulau Tarakan terdengar hingga ke berbagai negara. Hal ini membuat sejumlah negara juga ingin menguasai minyak bumi yang ada di pulau ini. Salah satunya adalah Jepang. Pada tahun 1942, tentara Jepang datang ke Pulau Tarakan. Jepang berusaha menaklukkan Belanda. Pertempuran sengit tak terhindarkan. Tentara Belanda berusaha mempertahankan kekuasaannya, sementara tentara Jepang berusaha merebut kekuasaan dari Belanda. Pertempuran berlangsung selama 2 hari. Tentara Jepang berhasil menaklukkan tentara Belanda di wilayah Mamburungan. Akibat dari pertempuran ini, hampir setengah tentara Belanda gugur dalam perang. Setelah pertempuran usai, Jepang membawa ribuan tentara dari Angkatan Darat dan Angkatan Laut ke Kekaisaran Jepang. Untuk memperluas area jajahan demi menguasai minyak yang ada di Pulau Kalimantan, Jepang juga membuat pangkalan udara untuk mempersiapkan perlindungan udara guna pendaratan berikutnya di Brunei, Labuan, dan Balikpapan. Pasukan Jepang dipusatkan di sekitar Lingkas serta pelabuhan utama Tarakan yang merupakan tempat satu-satunya pantai yang cocok untuk berlabuh. Jepang menguasai Pulau Tarakan kurang lebih selama 3 tahun, hingga akhirnya mundur pada Perang Dunia Kedua, seiring dengan dibomnya Hiroshima dan Nagasaki. Jejak sejarah kekayaan minyak bumi yang diperebutkan oleh Belanda dan Jepang di Pulau Tarakan dapat dilihat hingga saat ini di beberapa lokasi. Benda bersejarah itu adalah sumur pengeboran minyak serta menara atau rig yang tersebar di berbagai tempat. Beberapa sumur minyak ini masih produktif. Hal ini ditandai dengan adanya pompa angguk yang masih aktif memompa minyak hingga sekarang. Tak heran jika pompa angguk ini dijadikan landmark Kota Tarakan yang berlokasi di bundaran Jalan Patimura tak jauh dari Baloi Adat Tidung. Saksi bisu sejarah pertempuran perebutan minyak di Kota Tarakan lainnya adalah wash tank. Tangki hitam berukuran sangat besar ini dahulu berisi air untuk membersihkan partikel minyak yang kotor. Wash tank dapat dijumpai di dekat Stadion Datu Adil Tarakan. Bentuknya tak lagi sempurna, karena wash tank menjadi salah satu sasaran pengeboman pada Perang Dunia Kedua. Di sekitar wash tank dapat dijumpai lempengan besi yang hancur dan berkarat. Namun beberapa tahun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Belanda akhirnya menyerahkan perusahaan minyak kepada pemerintah Indonesia. Tepatnya pada tahun 1949. Saudara, demikianlah Kalimantan Utara hari ini. Akhirnya saya Intan Maharani pamit undur diri dari hadapan Anda. Tak lupa kami kembali menginformasikan kepada Anda bahwa Anda dapat menyaksikan siaran TVRI Kalimantan Utara melalui kanal 36 digital. Atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.